Dalam sebuah acara eksklusif yaitu Narasi, di mana Ganjar Pranowo bertemu dengan Najwa Shihab. Di situ ditanyakan beberapa hal dan memang kesannya terlihat bahwa Ganjar adalah seorang yang harus bertanggung jawab atas dibatalkannya kejuaraan dunia sepak bola U20 tahun 2023. Sobatku semuanya, pada sebuah pertanyaan, apakah Ganjar tidak menyesal mengeluarkan statement yang berakibat dibatalkannya kejuaraan dunia di Indonesia ini? Sobat-sobatku semuanya, dengan jelas dan dengan tenang Ganjar menjawab tidak menyesal. Sebuah jawaban yang membuat kita semua yang mendengarkan pasti menyesalkan jawaban Ganjar seperti itu. Tetapi sobatku, di situ ternyata ada alasan-alasan tersendiri yang Ganjar uraikan. Di antaranya adalah sebagai seorang pejabat. Sebagai seorang pejabat, dia harus menunjukkan loyalitasnya kepada negara ini. Dia harus menunjukkan loyalitasnya kepada konstitusi yang melandasi negara kita, yaitu bahwa Indonesia menolak penjajahan di atas bumi. Dan yang kedua, bahwa dia menunjukkan bahwa dirinya adalah sebuah pemimpin kepala daerah, di mana di dalam kebijakan-kebijakan yang diambil masih terikat dan harus mengikuti keputusan yang telah ditentukan dari atas, yaitu dari Kementerian Luar Negeri, yang dimana telah keluar Permenlu nomor 3 tahun 2019. Ada dua hal yang menarik bagi saya pada saat pertanyaan diajukan dan jawaban dari Ganjar merupakan sebuah pegangan yang nantinya bisa kita harapkan itu pemerintah betul-betul menjalankan apa yang dijawab oleh Ganjar pada saat pertemuan ini. Sobat, pada saat ditanyakan bagaimana setelah mengetahui bahwa ternyata efek yang ditimbulkan dari penolakan tim nasional Israel itu terhadap perekonomian, karena berapa triliun yang sudah dibenamkan dan berapa triliun yang berarti dibakar sia-sia dengan dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah ini. Apakah hal itu terpikirkan oleh Ganjar? Di situ dia menjawab, apakah kita sedang mau mencari uang? Iya mas, nyari uang. Presiden Jokowi kemana-mana nyari uang sekarang mas. Oh iya. Tuan, ekonomi. Iya, tapi apakah... Jawabannya iya mas, cari uang. Apakah ini mau hanya sekedar cari uang? Apakah kita tidak menghitung yang lain? Dan perhitungan saya yang lain macam-macam tadi itu yang saya sampaikan, ada 4 poin tadi. Ada pelanggaran Permenlu untuk saya yang di daerah, untuk kami kepala daerah. Mau diabaikan itu? Hanya sekedar demi cuan? Enggak. Bagaimana relasi dan konsistensi kita dalam pembelaan kemerdekaan bangsa dari penindasan dari kolonialisme? Apakah pertimbangan kita hanya itu? Maka saya katakan ya, dalam konteks itu. Maka banyak sudut pandang yang bisa kita pakai untuk menilai sebuah keputusan ini. Bahwa di dalam menjalankan negara, di dalam menjalankan sebuah kebijakan, itu tidak bisa mengambil satu parameter. Kita tidak bisa melihat ekonominya saja. Kita tidak bisa melihat uangnya saja. Dan kita tidak bisa melihat keuntungannya saja. Karena kita mesti melihat parameter-parameter yang lain. Sekarang coba dibandingkan, jika kejuaraan itu tetap berlangsung dan Israel hadir, apakah nanti orang-orang lain yang menolak itu tidak melakukan perbuatan yang mungkin lebih besar lagi? Akan ada demo yang berjilid-jilid, dan mungkin yang kita takutkan bersama nanti kemungkinan bisa ada sebuah tindakan yang anarkis, yang radikal, yang bisa merugikan negara kita. Di sini jawaban Ganjar sungguh mengesankan. Beliau tidak hanya mencari keuntungan poin yang dia dapat jika dia ternyata berdiam diri saja, tidak mengeluarkan statement itu. Tetapi ternyata Ganjar Pranowo mempunyai kepedulian bagaimana negara kita, bagaimana keamanan anak-anak bangsa, bagaimana keamanan negara ini jika memang nantinya kejuaraan itu dihadiri oleh Israel dan akan terjadi kerusuhan. Kemungkinan seperti itu pikiran Ganjar. Yang kedua yang merupakan harapan, dan ini merupakan hal yang baru menurut saya selama keributan-keributan ini, mungkin di antara mereka yang protes, mereka yang demo tidak pernah ada pemikiran bagaimana selanjutnya setelah hal ini terjadi. Di sini Ganjar mengatakan bahwa perlu dibuat terobosan baru, perlu dibuat sebuah
sebuah sesuatu yang baru. Bagaimana jika di kemudian hari hal ini terjadi lagi? Di situ Ganjar mengutarakan bahwa perlunya duduk bersama antara tokoh politik, antara tokoh kenegaraan, antara tokoh agama, tokoh olahraga, dan mungkin ahli tata negara, ahli hubungan internasional. Duduk bersama dan mari mencari solusi bagaimana selanjutnya. Karena mau tidak mau pada satu ketika pasti hal ini akan terjadi lagi. Karena ini adalah sebuah event olahraga. Ini pasti akan terjadi lagi di mana saat tim Israel memenangkan sebuah pertandingan olahraga internasional dan kemudian Indonesia kembali menjadi tuan rumah kejuaraan tersebut. Nah, sobat-sobatku semuanya, pemikiran Ganjar yang perlu menjadi pemikiran juga untuk pemerintah yang ada saat ini atau mungkin pemerintahan ke depan nanti setelah ada Pilpres 2024, presiden yang baru maupun Presiden Jokowi pada saat ini sama-sama boleh memikirkan, akankah dibuat sebuah aturan yang baru, ataukah akan dibuat sebuah kesepakatan yang baru, sebuah komitmen yang baru bahwa olahraga dipisahkan dari politik, bahwa olahraga sepanjang olahraga itu seperti ini, maka ketentuan seperti ini, maka ini boleh, maka itu tidak boleh. Disitulah saran dari Ganjar Pranowo yang saya tangkap dari pembicaraan dengan Najwa di siaran YouTube-nya yang bertemakan narasi. Nah, sobat-sobatku semuanya, hal yang tidak bisa kita lupakan dan seperti apa yang beliau katakan tadi, bahwa untuk melihat komitmen, untuk melihat keteguhan seorang pemimpin, maka dibutuhkan dilihat track record-nya. Sobat-sobatku semuanya, kita bisa melihat dan kita bisa menilai track record dari Ganjar Pranowo seperti apa, dan kita memang mengakui bahwa untuk melihat seseorang ini pantaskah menjadi pemimpin, untuk melihat seseorang ini bisa tidak melakukan sebuah pekerjaan yang baru, sebuah pekerjaan besar, mampu tidak dia melakukan hal-hal terobosan-terobosan yang akan dan harus dibuat olehnya, maka memang kita tidak bisa mengesampingkan apa yang namanya track record. Sobat-sobatku semuanya, rekam jejak dari Ganjar Pranowo untuk menolak radikal dan intoleransi itu sudah terlihat beberapa tahun yang lalu, di mana dia dengan tegas dia menyatakan kepada calon-calon ASN yang akan dilantik dan kepada calon-calon guru yang akan dilantik, dia mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar di negara Republik ini, maka silakan Anda mengundurkan diri atau silakan Anda keluar dari sini, atau jangan sampai nanti saya yang memecat Anda. Sobat-sobatku semuanya, sampai disinilah kita melihat keberadaan seorang Ganjar Pranowo seperti apa, dan memang dia pun belum dicalonkan sebagai capres Republik ini. Kita semua tidak perlu berpikir terlalu jauh. Memang Ganjar digadang-gadang oleh rakyat dari bawah, tetapi rakyat tidak bisa membuat Ganjar menjadi capres atau diusulkan menjadi capres dari rakyat. Yang bisa mengusulkan seseorang menjadi calon presiden Republik Indonesia dan mengikuti pemilu tahun 2024 adalah partai-partai yang ada di Senayan. Jadi tepat seperti apa yang Ganjar katakan, bahwa dia memang tidak berpikir bahwa dia adalah seorang capres. Dia tidak berpikir itu menurunkan atau merugikan elektabilitasnya, karena memang saat ini belum ada capres dari kalangan PDIP maupun partai-partai koalisi yang lain, kecuali satu capres yang sudah ada dan yang kita tahu semua capres tersebut rekam jejaknya, track recordnya seperti apa, dan kita bisa menilai nantinya apakah mampu atau tidak dia menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Demi mengobati mereka-mereka yang kecewa dan mereka-mereka yang merasa sakit karena gagal menjadi wakil dari negara Indonesia untuk bertanding di kejuaraan dunia, maka pada saat itu ditunjukkanlah keluh kesah mereka kepada Ganjar Pranowo. Dan di situ dengan respon yang positif, Ganjar mengatakan, saat ini kalau memang kamu mau bekerja, saya siap untuk memberikan tempat kamu untuk bekerja. Atau ada satu jawaban lagi yang Ganjar mengatakan bahwa saya akan membuat Anda bisa menjadi ikut dalam event dunia. Nah, sobat-sobatku semuanya,
Ganjar mengatakan bahwa janganlah putus asa dan ini tidak berhenti, tetap bersemangat. Sobatku, tidak membutuhkan waktu yang lama. Ternyata di sebuah medsos Instagram muncul sebuah postingan yang menyatakan bahwa Ganjar sudah menemui anak tersebut dan itu sudah dinyatakan clear oleh si Caraka. Nah, sobat-sobatku semuanya, kita melihat dan kita menunggu bagaimana respon selanjutnya dari hal ini dan bagaimana respon selanjutnya atas pemikiran Ganjar, yaitu perlu sebuah terobosan baru yang memang itu dibutuhkan. Salam Obidantos.